الله الكافي ربنا الكافي قصدنا وجدنا الكافي لكل كافي كافنا وبركاته. الحمد لله الذي هدانا الإيمان والإسلام وخصنا بشريعة سيدنا محمد خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله المنعم المنان وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث بخير الأديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Khaib rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas semua anugerah, karunia dan nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita semua, dengan nikmat yang tak terhingga banyaknya, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, melaksanakan ibadah suatu yang kita lakukan dengan berjamaah di masjid ini, dan kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan kegiatan ta'lim kita, pengajian kita. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kegiatan yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah. Perkumpulan ini oleh Allah dijadikan jam'an mubarakan marhumah, dan ilmu-ilmu yang kita kaji dan kita pelajari di majlis ta'lim ini oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, maslahat dan barokah bagi kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Khaib rahimakumullah. Di dalam pertemuan ini saya ingin menyampaikan materi yang masih ada keterkaitannya dengan seputar fiqhul munakahah yang kita kaji di majlis ini, di mana di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu saya sudah bahas semua hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah rukun-rukun nikah, syarat-syarat nikah, ya, mulai sampai dari adanya pengantin pria, pengantin wanita, sampai terakhir akad bahasannya, termasuk mahar sudah saya bahas. Dan materi yang terakhir yang diberikan oleh DKM itu, kita juga sudah membahas tentang hukum, tentang menikahi wanita yang hamil akibat perbuatan zina dan status anaknya di dalam hukum. Itu berarti sudah kita kaji. Hal-hal yang ada keterkaitannya dengan seputar fiqhul munakahah. Nah, di dalam pertemuan ini untuk melengkapi kajian dari fiqhul munakahah yang ada hubungannya dengan pernikahan, sebelum nanti kita berpindah ke materi, masih ada seputar munakahah juga, tapi materinya bicara tentang talak dan rujuk, termasuk di dalamnya masalah iddah. Nah, sebelum kita berpindah membahas ke hal yang seperti itu, saya ingin melengkapi materi munakahah ini dengan sebuah materi tentang hikmah dibolehkannya berpoligami dalam Islam. Tentu ini adalah materi yang ditunggu-tunggu oleh bapak-bapak, meskipun nggak berani sebetulnya. Untuk memberikan materi ini bukan saya ingin nyuruh bapak-bapak berpoligami,
Jadi kalau ada ibu-ibunya jangan takut Bu, jangan waduh materinya poligami ini. Berarti nyuruh bapak-bapaknya berpoligami, tidak. Mudah-mudahan disuruh juga tadi nggak bakal berani. Apa tujuannya? Ingin memberikan sebuah pemahaman. Yang pertama, ada dua hal paling tidak. Yang pertama, ada beberapa orang bahkan kalangan dari umat Islam sendiri yang melihat ketika berbicara tentang poligami yang dibolehkan dalam Islam ini, kok ya agak miring pandangannya. Kok agama membolehkan sih seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu dan lain sebagainya, ya, lebih dari satu, dua, sampai tiga, sampai empat. Seolah-olah hal itu adalah merendahkan martabat seorang wanita. Gitu ya. Masih ada yang berpikir karena memang dia tidak tahu sesungguhnya bagaimana konsep poligami di dalam Islam. Yang kedua, juga ingin memberikan sebuah pemahaman dari materi ini. Ada hal yang harus dipahami dengan kebolehan poligami ini. Bukan kemudian poligami kan boleh kan gitu ya. Seolah-olah bolehnya saja yang dilihat, tapi aturan-aturan yang lengkap tentang berpoligami itu di dalam Islam nggak pernah diperhatikan, diabaikan. Nah, ini juga memanfaatkan sesuatu yang betul di dalam agama tapi dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik juga tidak boleh. Mengumbar nafsu atas nama agama ini juga tidak boleh gitu ya. Nah, makanya saya ingin memberikan materi ini supaya lengkap gitu ya, melihatnya dari berbagai macam sisi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbicara tentang hukum syariah di dalam kitab Kasifatus Saja dikatakan asy-syariah ma syara'allahu ta'ala ala lisani nabihi minal ahkam. Hukum agama atau syariat adalah ketetapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Inilah konsep syariah yang harus kita pahami, bahwa syariah adalah hukum-hukum yang Allah sudah tetapkan, boleh dan tidaknya, haram dan tidaknya. Hukum itu kemudian disampaikan melalui utusannya yang mulia Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada kita. Ini namanya hukum syariah. Nah, apa tujuannya Allah menurunkan atau menetapkan syariahnya kepada kita? Di dalam konsep agama, tujuan daripada penetapan hukum syariah yang ditetapkan oleh Allah disampaikan melalui lisan Rasulnya Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita, tujuannya adalah untuk melindungi 5 kebutuhan dasar manusia atau yang disebut dengan kulliyatil khams atau daruriyatil khams, yaitu 5 prinsip universal yang dibutuhkan oleh manusia. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Wa min ihdabis syariah al-islamiyah al-ghurra wa aghraduhal asasiyah hifdud daruriyatil khams, dikatakan. Jadi termasuk daripada tujuan syariah Islam yang cemerlang ya, dan maksudnya yang mendasar, bagaimana syariat ini, hukum yang Allah tetapkan ini mampu melindungi kebutuhan 5 hal yang bersifat universal. Semua, bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh menjaga kemaslahatan kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia. Apa itu? Yang pertama adalah menjamin kebebasan beragama. Hifdzuddin. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang muslim kita wajib meyakini bahwa agama yang benar, yang diridhoi di sisi Allah adalah ajaran Islam. Agama Islam yang kita yakini. Inna dina indallahil Islam. Tapi meskipun begitu, Islam tidak pernah memaksa orang lain dengan jalan apapun untuk memeluk agama Islam dan mengakui kebenaran Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Tapi menyampaikan bahwa Islam adalah agama yang benar dengan cara yang baik yang sudah Allah kirimkan melalui Nabi Muhammad SAW, itu adalah hal yang dianjurkan dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah
wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam itu tidak dibenarkan oleh Islam itu sendiri. Nah ini, jadi tujuan daripada salah satunya adalah hifdzuddin, menjamin kebebasan beragama, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di Madinah, hidup tidak hanya umat Islam kaum muhajirin dan ansor, tapi juga kala itu banyak umat-umat yang memeluk agama lain. Nah itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, memelihara kelangsungan hidup. Hifdzun nafs ini adalah tujuan daripada syariat Islam. Bagaimana syariat Islam melindungi jiwa siapapun itu. Tidak hanya jiwa umat Islam, tapi adalah jiwa seluruh manusia, meskipun berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda bangsa, berbeda suku, dan lain sebagainya. Maka syariat Islam tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan itu sendiri. Kalau toh ada kisos di dalam Islam, orang membunuh kemudian dibunuh lagi, maka tujuan Islam itu justru adalah untuk menjaga agar jangan sampai orang dengan mudahnya membunuh orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan. Karena konsekuensinya ketika dia membunuh seseorang, maka sama saja dengan dia membunuh dirinya sendiri. Sehingga dengan begitu ada harapan orang tidak gampang menghilangkan nyawa orang lain. Lalu kita kan sekarang, ya Allah, kadang-kadang hanya karena ya uang 10.000, 20.000, atau karena hal-hal sepele, dengan mudahnya orang menghilangkan nyawa orang lain. Karena ya dia bilang ancamannya ya paling hanya di penjara. Tapi ketika dia menyadari bahwa dia juga sama saja ketika dia membunuh orang lain, maka dia akan dibunuh atau sama dengan bunuh diri. Nah saat itulah diharapkan berkurangnya orang dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang lain. Nah itu ya seperti itu. Nah itulah, siapapun itu dilindungi di dalam Islam. Enggak kemudian, oh ini kan berbeda agama, ini non, oh tidak, semua. Hifdzun nafs, nyawa setiap manusia yang makhluk hidup yang ada di muka bumi ini dilindungi oleh Islam. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul akal, menjamin kreativitas berpikir dan kebebasan berekspresi serta mengeluarkan pendapat. Hifdzul akal ini adalah tujuan dari syariat Islam. Karena itu Islam menghargai sekali yang namanya akal gitu ya, pikiran, kecerdasan. Nggak boleh dia kemudian dihilangkan dengan berbuat hal-hal yang menghilangkan akal pikiran itu sendiri atau melemahkan akal pikiran itu sendiri, mabok-mabokan, minuman dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, menjamin kepemilikan harta dan properti. Nah ini juga dijamin di dalam Islam ya, seseorang untuk memiliki haknya keterkaitan dengan harta ya, dan lain sebagainya. Nah ini ya, melalui tentu proses-proses yang dibenarkan. Karena itu maka dalam Islam ada konsep yang namanya nanti fikul muamalah, yang juga akan insya Allah kita akan kaji sampai ke sana. Bagaimana cara muamalah ya, cara melakukan transaksi dan lain sebagainya dalam kepemilikan harta, mulai dari hibah dan lain sebagainya, jual beli dan lain sebagainya. Nah ini adalah bukti bahwa syariat Islam juga mengakui adanya hak. Jadi jangan sampai semuanya mikir, wah ini kan milik Allah semua, kemudian dengan landasan ini milik Allah semua, bebas semaunya. Tidak bisa begitu gitu. Dalam Islam tetap ketika itu betul bumi ini milik Allah, Allah yang menciptakan. Tapi ketika sudah Allah turunkan manusia sebagai khalifah, maka ada aturan main yang harus ditetapi. Nggak mentang-mentang kemudian, oh ini kan semuanya milik Allah, bebas semuanya, tidak begitu ya. Karena syariat Islam kemudian diturunkan, salah satu fungsinya hifdzul akal. Dan kemudian yang kelima, nah ini adalah hifdzun nasal wal ird, yaitu menjaga tulang. Salah satunya daripada hifdzun nas yang kelima, hifdzun nasal wal ird. Inilah konsep maqasidus syariah, tujuan dari syariat Islam. Islam berbicara tentang poligami. Kok Islam netapin boleh ya berpoligami? Apa sih tujuannya? Apa maqasidus syariahnya? Maqasidus syariah dari tujuan poligami
poligami itu yang kelima ini hibdun nasl wal id, menjamin kelangsungan keturunan dan kehormatan. Hibdun nasl wal id. Bagaimana tujuan dari poligami? Sesungguhnya adanya kehormatan bagi laki-laki, adanya kehormatan bagi wanita, dan terjaminnya kehormatan keturunan-keturunan dari mereka. Ini adalah tujuan dari maqasidus syar' dibolehkannya berpoligami. Nah, meskipun tentu ya kadang-kadang tadi saya katakan ada orang yang ya sedikit miring ketika berbicara tentang wah poligami dalam Islam, pikirannya sudah macam-macam dan lain sebagainya. Apalagi tadi ibu-ibu gitu kan, wah ibu-ibu saya kalau kasih materi di poligami di ibu-ibu, dia baru ngelihat judulnya aja udah wah rame gitu ya, ibu-ibu gitu. Tapi ketika saya jelaskan tujuannya, ngerti juga dia, oh iya, udah Ustaz nggak apa-apa, yang penting bukan suami saya yang poligami, paling gitu. Jadi tengah ngakuin poligami nggak apa-apa, tapi yang penting jangan suami saya, katanya yang poligami. Nah, inilah sesungguhnya di awal yang harus kita pahami keterkaitan dengan masalah dibolehkannya poligami. Jadi maksud dari maqasidus syariahnya adalah tadi hibdun nasl wal irq. Nah, bagaimana kemudian tentang poligami yang diajarkan di dalam Islam atau yang dibolehkan di dalam Islam itu? Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjidil Khaib rahimakumullah. Berbicara tentang poligami itu sesungguhnya bukan satu hal yang baru di dalam Islam. Jadi kalau kita berbicara tentang poligami itu, ini bukan satu hal yang baru di dalam Islam gitu ya. Tapi adalah sesuatu yang di awal sebelum datangnya Islam, poligami ini sudah terjadi, bahkan dikatakan liar. Kenapa dikatakan liar? Orang semaunya tanpa ada batasan tertentu. Di dalam kitab Tafsir Ayatul Ahkam As-Sabuni mengutip kata beliau, mas'alatu ta'addudi zaujat daruratun iqtadat hadzuruful hayah wa hiya laysat tasyri'an jadidan in paroda bihil Islam. Sesungguhnya berbicara tentang dibolehkannya seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri bukanlah merupakan satu syariat yang baru yang dibawa oleh Islam. Justru sebaliknya harus dipahami, wa innama ja'al Islam fawajadahu bila quyudin wal hududin wa bi suratin ghairi insaniyatin. Ketika Islam ini datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, praktek poligami itu ternyata sudah ada. Sudah terjadi di belahan muka bumi ini, di belahan dunia ini, bukan hanya di sekitar orang Arab saja. Bahkan terjadi bila quyudin, tanpa ada batas, wala hududin, nggak ada hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuannya. Bahkan wabi suratin ghairi insaniyatin, bahkan praktek poligami mereka itu tidak lagi mencerminkan martabat manusia yang tinggi. Coba saja ya, di dalam kisah-kisah hadis banyak ada Gailan yang dia punya milik istri 10 orang gitu kan. Berarti kan udah semaunya berapa orang saja. Bahkan mungkin orang-orang tertentu, raja-raja tertentu, mereka sudah punya istri yang sah, punya selir, punya ini dan lain sebagainya, dan memperlakukan mereka bisuratin ghairi insaniyatin, menghilangkan martabat-martabat kehormatan seorang wanita. Jadi ini yang harus dipahami. Tanpa batas, tanpa aturan dan lain sebagainya. Ini bicara tentang poligami di masa-masa lalu setelah Islam datang. Gitu ya. Nah, kemudian sebelum Islam datang, kemudian setelah Islam datang, maka betul poligami ini tidak dihilangkan, tapi dibatasi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang sangat ketat. Gitu ya. Nah, karena itu maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba
Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Al-ayah gitu ya. Dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak, jika kamu takut akan tidak dapat ya berlaku adil, kurang mungkin apa artinya, terhadap hak-hak perempuan yatim, bila kamu mengennya maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi kalau ini ayatnya berbicara tentang yang pertama, mengawini anak-anak yatim yang dia pelihara. Kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil, itu kurang mungkin ya, nanti bisa dilihat lagi terjemahnya. Dan jika kamu, karena bikinnya malam, dan jika kamu takut akan tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengenanya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Jangan sampai di situ. Ayatnya kadang-kadang dipotong di situ. Wah, itu kan boleh 2, 3, 4. Harus dilanjutkan apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi jangan dipotong di situ gitu. Jadi jangan sampai cuma apa fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, udah di situ. Jangan. Lanjutin fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Jadi ada syarat yang membolehkan di situ. Inilah di dalam Islam. Jadi satu, dalam masalah poligami ini dibatasi jumlahnya, enggak semaunya, enggak asal jadi, gitu ya. Dan ini bukan hanya syariat Islam saja yang menetapkan dibolehkannya poligami. Al-Izz ibn Salam di dalam kitab Al-Bajuri dikutip bahwa beliau mengatakan, kata Izz bin Abdissalam, annahu kana bi syariati Musa alaihissalam jawajun nisa min ghairi hasrin tagliban li maslahatir rijal. Bahwa pada syariat Nabi Allah Musa alaihissalam itu boleh seorang laki-laki mengawini wanita min ghairi hasrin, tanpa ada batasnya. Apa tujuannya? Tagliban li maslahatir rijal, karena memang pada waktu itu yang dimenangkan adalah demi kemaslahatan laki-laki. Jadi ini pada masa syariatnya Nabi Musa. Jadi syariatnya Nabi Musa alaihissalam itu, kata Izz bin Abdissalam, boleh tuh laki-laki nikah dengan wanita berapapun banyaknya, enggak dibatasi, min ghairi hasrin. Kenapa? Karena memang kondisinya pada waktu itu seperti itu, di mana Fir'aun yang berkuasa, banyak sekali dari laki-laki kaum Bani Israel yang mereka dibunuh, wanitanya teraniaya, gitu ya, dipermalukan. Maka di situ ada laki-laki yang diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita agar mereka memiliki kehormatan. Itu boleh pada masa Nabi Musa alaihissalam. Sebaliknya pada masa Nabi Isa memang tidak, gitu ya. Wa fi syariati Isa alaihissalam annahu la yajuzu ghairu wahidah tagliban li maslahatin nisa. Kalau pada syariatnya Nabi Allah Isa alaihissalam, nggak boleh seorang laki-laki nikah lebih dari satu. Jadi memang ya itulah, gitu ya. Jadi kalau kita melihat mungkin apa umat-umat yang mengikuti ajaran Nabi Allah Isa, gitu ya, mereka wah nggak ada tuh dalam ajaran kami. Betul, memang pada syariat Nabi Allah Isa alaihissalam nggak boleh laki-laki nikah lebih dari satu. Itu memang syariatnya Nabi Allah Isa alaihissalam, gitu ya. Nah, syariat Nabi Muhammad SAW, nah tagliban li maslahatin nisa, kenapa kok pada masa Nabi Allah Isa alaihissalam laki-laki nggak boleh nikah lebih dari satu? Tagliban li maslahatin nisa, karena memang pada waktu itu kebutuhannya, kemaslahatan seorang wanita, bahwa nggak boleh laki-laki nikah lebih dari satu. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW bagaimana? Wara'at syari'atun nabiyina Muhammadun maslahatan nau'aini. Nah, justru
pada syariat Nabi Muhammad SAW ini memandang kemaslahatan kebaikan dari dua sisi. Kalau pada Nabi Musa hanya untuk kemaslahatan laki-laki, kalau pada Nabi Allah Isa alaihissalam hanya untuk kemaslahatan wanita, maka pada syariat Nabi Muhammad SAW ini adalah untuk kemaslahatan kedua-duanya. Poligami dibolehkan, tapi diatur dengan syarat yang cukup ketat dan juga jumlahnya dibatasi. Nah ini, jadi inilah yang istilahnya yang syariat Nabi Muhammad SAW ini justru adalah penyempurna di antara syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. Gitu ya. Makanya dikatakan ya sebagai dinul kamil gitu ya, agama yang sempurna. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi di dalam Islam kemudian turunlah ayat ini, fankihu ma tobalakum minan nisa. Nah yang harus kita pahami, dibolehkannya berpoligami itu, kata-kata fankihu ma tobalakum minan nisa ini bukan berarti sunnah gitu ya. Jadi dibolehkan. Zahabal jumhur, pendapat ulama jumhur, ila annal amru bi qauli ta'ala fankihu lil ibahah. Jadi pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa perintah kawinilah olehmu gitu, dan ya kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4, fankihu itu adalah lil ibahah, al amru, boleh gitu, menunjukkan bahwa boleh, bukan sunnah, bukan apalagi wajib. Nah, ini kan kadang-kadang kita salah paham, oh itu kan sunnah gitu kan. Wah, ngelihatnya 2, 3-nya aja yang sunnah, oh itu kan 2, 3 sunnah itu gitu ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Padahal menurut jumhur ulama jelas al amru fi fankihu, yaitu fi qauli ta'ala fankihu lil ibahah gitu ya. Perintah itu adalah perintah yang menunjukkan hanya boleh, bukan sunnah gitu ya. Bahkan kalau menurut pendapat Al-Fahrur Razi, beliau katakan fahakama ta'ala bi anna tarkan nikah bi haji surah khairun min pili padalla jalika ala annahu laysa bimandubin padlan an annahu wajibun gitu ya. Ketika berbicara tentang pernikahan, Allah juga memerintahkan ketika dalam kondisi-kondisi tertentu mengatakan bahwa meninggalkan nikah bisa saja lebih baik. Maka dari itu menurut beliau padahal dzalika, ayat itu menunjukkan ala annahu laysa bimandubin padlan an annahu wajibun, bahwa pernikahan itu bukanlah sesuatu hal yang disunnahkan dalam hukum asalnya, apalagi wajib tidak. Nah ini sudah saya bahas ketika kita membahas tentang hukum munakahah di awal, bagaimana dalam madhab Syafi'i pernikahan itu tak tarihi ahkamul khomsah gitu ya, datang bisa dihukumi menjadi hukum 5 macam itu. Nah inilah konsepnya. Jadi al-amru fi qauli ta'ala fankihu ma tobalakum minan nisa itu adalah lil ibahah, menunjukkan hanya boleh gitu ya, boleh, bukan merupakan satu hal yang wajib gitu. Jadi jangan sampai salah pahami, apalagi sunnah gitu ya, bukan sunnah apalagi wajib gitu. Nah apa tujuannya diperbolehkannya diadakan poligami di dalam Islam? Nah ini yang harus juga kita pahami. Jadi paham hukumnya boleh, kemudian apa sih maksudnya, tujuannya. Situ saya kutipkan diantaranya beberapa hal yang menjadi hikmah dan maqasidus syariah tentang dibolehkannya poligami dalam Islam, tapi dibatasi dengan 4. Jadi dibatasi dengan 4, tidak boleh lebih dari 4 gitu ya. Jadi nggak boleh lebih dari 4. Kalau ada yang membolehkan lebih dari 4 atas nama poligami, itu tentu adalah satu hal yang tidak dibolehkan, tidak dibenarkan gitu ya. Jadi nggak boleh lebih dari itu 4, nggak boleh. Nah apa tujuannya? 1, alasannya lebih banyaknya jumlah penduduk wanita daripada jumlah penduduk laki-laki hampir semua negara. Akibatnya banyaknya kaum laki-laki yang terbunuh. Akibat banyaknya kaum laki-laki yang terbunuh dan meninggal dalam peperangan dan peristiwa lainnya. Katakan anuhrimul mar'ah min nikmati zaujiyah wa nikmatil umumah.
ketika komposisi penduduk sudah berbeda, di mana lebih banyak wanita daripada laki-laki, kalau kemudian laki-laki hanya memiliki satu orang wanita, hanya itu yang dibolehkan, tidak boleh poligami, maka berarti banyak wanita-wanita lain yang tidak berstatus menjadi istri, sehingga akan terhalanglah mereka untuk menjadi seorang ibu dan merasakan kenikmatan berkeluarga. Ini diantaranya. Dan akhirnya karena memang kebutuhan untuk mencari pasangan hidup ini adalah kebutuhan dasar manusia juga termasuknya dalam konsep sebagai makhluk sosial mencari pasangan, kalau kemudian tidak dibolehkan, apakah akan menjamin bahwa mereka tidak melakukan hal-hal yang buruk? Wa tatrukuha tasluku tariqal fahisah waradilah. Nggak boleh laki-laki cuma satu saja, nggak boleh punya istri lebih. Apakah akan menjamin tidak terjadinya perzinahan secara sembunyi-sembunyi, gitu ya? Akhirnya ketika terjadi perzinahan secara sembunyi-sembunyi, ya bahasanya selingkuh bahasa sekarang, bukankah itu justru akan memperparah dan merendahkan martabat seorang wanita, sehingga terkenal kalau di sekarang itu istilahnya pelakor lah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa memang tidak bisa dihindarkan. Karena itu maka untuk menjaga kehormatan seorang wanita, Islam lebih membolehkan, silahkan dengan cara yang terhormat, sehingga pernikahan itu juga memberikan hak yang sama bagi wanita-wanita yang lain. Statusnya ini istri, ini juga istri, si suami punya tanggung jawab yang sama, dia secara terhormat melalui proses pernikahan yang dibenarkan, dan anak-anak keturunannya pun akan lahir dengan jelas siapa yang menjadi ayahnya. Ini loh hifdzun nasl wal ir. Ada keluarga-keluarga lain yang memang keluarga-keluarga itu bisa terbina dan terbangun dengan cara yang terhormat. Ini salah satu tujuan dari poligami. Daripada cuma satu, tapi kemudian di luar itu, di belakang itu terjadi pergaulan-pergaulan lain, ya selingkuh dan lain sebagainya, yang justru akan merendahkan martabat seorang wanita. Nah, ini tujuannya diantaranya seperti itu. Kemudian yang kedua, diantaranya terkadang wanita ada yang mandul, tidak bisa melahirkan seorang anak. Ka'akni zaujah. Nah ini, jadi ada wanita itu yang kadang-kadang dia mandul, tidak bisa melahirkan seorang anak dan lain sebagainya. Apakah kemudian karena hal yang seperti ini terjadi perceraian? Tidak harus. Lebih baik ya tetap dia boleh menikah dengan wanita lain, gitu ya, sehingga lahirlah keturunan tanpa harus terjadinya perceraian. Nah ini dalam konsep pandangan Islam seperti itu. Kemudian yang ketiga, wanita pada saat nifas dan haidnya ada yang lama menunggu, yang seringkali membuat suaminya tidak sabar menahan nafsunya. Wa ma'lumun annal mar'ah yamkusu ayyaman wa hiya haiduh. Ada perempuan-perempuan itu yang haidnya sampai hampir mencapai maksimal. Jadi dalam 1 bulan itu dia 15 hari haid, 15 hari suci, teratur setiap bulannya. Dan ada laki-laki yang dia tidak tahan, gitu kan. Istrinya 15 hari haidnya, nah ini nggak tahan untuk menyalurkan hasrat biologisnya, daripada kemudian dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, yang diharamkan oleh agama, maka dibolehkanlah poligami. Berarti itu kudu nyarinya, nanyain dulu headnya nih, headnya supaya jangan sampai bentrok gitu. Ntar dua-duanya head, waduh ribet gitu ya, dalam waktu yang sama kan gitu ya. Nah ini diantaranya gitu ya. Kemudian apalagi, kadang pada wanita ada beberapa aib kekurangan, maka yang lebih utama adalah suami menikah lagi dan tidak menceraikannya. Saya pernah diadukan dan ini memang benar gitu. Dia berumah tangga tapi ada hal-hal yang kurang terhadap istrinya dan tidak membuat dia puas sebagai seorang suami. Ya saya bilang lebih baik, ya meskipun begitu, kalau memang boleh si istrinya memahami kekurangannya dan lain sebagainya, dia ya berpoligami tapi secara legal, jangan sembunyi-sembunyi gitu ya. Poligami akhirnya sembunyi-sembunyi, ya itu tadi akhirnya jadi bukan ya baik lagi, tapi bisa menjadi haram nantinya gitu ya. Haramnya bukan karena sembunyi-sembunyi, bukan tanpa izinnya, tapi akhirnya banyak berbohongnya dan tidak bisa bersikap adil. Ya, karena memang dalam konsep Islam tidak harus dalam poligami itu ada izin. Ini dalam konsep Islam, bicara dalam konsep negara berbeda ya. Memang harus ada izin di pengadilan kan seperti itu.
Kemudian bisa jadi wanita sering sakit, maka yang lebih utama adalah suami menikah lagi dan tidak menceraikannya. Yang keenam, seorang wanita itu harus ada orang yang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya berupa nafkah dan lainnya. Maka dengan poligami seorang suami yang berkewajiban melaksanakan itu. Nah, ini. Kemudian yang ketujuh, seorang wanita ada yang lebih cepat memasuki masa menopausnya. Ada sekarang itu wanita-wanita yang kadang-kadang usia 45 tahun atau 50 tahun dia sudah menopause. Ketika dia sudah menopause, maka gairah untuk hidup melakukan hubungan suami istri sudah mulai berkurang. Padahal bagi seorang suami itu nggak ada istilah menopausnya. Demi usianya 60, 70 bisa saja seorang suami itu ketika kondisinya sehat, dia normal biasa. Nah, saat itulah maka akan ada ketidakseimbangan dalam pemenuhan hasrat biologis, maka dibolehkanlah dalam agama. Itu salah satunya di antaranya 7. Kemudian ada lagi poligami akan mempererat hubungan beberapa keluarga. Kalau caranya dengan baik, dengan benar, bisa saja itu menjalin sebuah keharmonisan. Kayak yang di WAW itu ada itu ya, waduh 4 orang bisa jadi satu, itu keluarganya anaknya banyak gitu ya. Itu kalau benar caranya tadi. Tapi kalau nggak benar, wah ini bisa berbahaya gitu ya. Bukannya malah mempererat hubungan keluarga, malah bisa memecah hubungan keluarga. Nah itu makanya diatur. Nah ini diantaranya adalah apa sih hikmah dan tujuannya dibolehkannya poligami di dalam Islam. Nah kemudian kenapa dibatasi 4? Hikmah pembatasan poligami pada 4 orang istri. Meskipun syariat Islam membolehkan seorang laki memiliki lebih dari 1 istri, tapi tetap nggak boleh gitu ya, nggak boleh lebih dari 4 gitu ya. Wa fi jihadil ayah dilalatun ala hurmati ziyadah ala arba. Nggak boleh lebih dari 4. Oh ada itu yang benar harmonis, kumpul, rukun, lebih dari 9 orang dan lain sebagainya. Ya siapapun dia, itu jelas tidak dibenarkan. Pernikahan yang lebih dari 4 itu dalam satu waktu, artinya yang memang mereka semua dikumpulkan, itu pernikahannya haram, tidak sah. Nah, ini sudah kita bahas ketika keterkaitan dengan syarat-syarat pernikahan itu ya. Jadi nggak boleh gitu ya, lebih dari 4 dalam satu kesatuan dikumpulkan. Beda kalau dia cerai kemudian menikah lagi, itu hal lain. Tapi kalau kumpul semuanya lebih dari 4 itu haram, dan pernikahan yang kelimanya tidak sah. Kalau nggak sah ya zina gitu ya. Nah ini yang berbahaya gitu ya. Jangan ngelihat siapanya, ada di sana gini nih, jangan, nggak benar itu dalam ajaran Islam. Kenapa kok dibatasi 4? Wal hikmah fi tahsisil arba an nasah salau tabayu arbaun. Wa innal maksud minan nikah al ulfah wal mu'anasah wa dzalika yafutu bi ziyadah alal arba. Apabila seorang laki-laki memiliki 4 orang istri dan dia memberikan gilirannya selama 1 hari untuk setiap istrinya, maka berarti setiap seorang istri akan ditinggalkan oleh suaminya selama 3 hari. Dan ini adalah waktu yang cukup membangkitkan kerinduan. Sebab tujuan daripada pernikahan adalah tadi wa annal maksud minan nikah al ulfah wal mu'nasah. Jadi kalau 4 ini, kalau dia sistem gilirnya 1 orang 1 hari 1 malam itu 1, berarti kan hari pertama yang istri pertama, hari yang kedua istri yang kedua, hari yang ketiga istri yang ketiga, hari yang keempat istri yang keempat. Berarti istri yang pertama ini ditinggalkannya sudah 3 hari. Nah, maka dia balik lagi kepada yang pertama. Berarti semuanya ditinggalkannya selama 3 hari 3 hari. Dan inilah batas kerinduan dari seseorang ketika mereka membangun sebuah keluarga yang harmonis. 3 hari itu ditinggalin, udah waktunya gitu untuk balik lagi, kan seperti itu. Nah itu kebanyakan, makanya dibatasi oleh 4. Kemudian karena penyimpangan dari bersikap adil akan lebih mudah terjadi bila istrinya lebih dari 4 orang. Padahal bersikap adil adalah merupakan syarat diperbolehkannya poligami dalam syariat Islam. Kalau lebih dari 4 susah adil ya gitu ya. Bagaimana dia bisa bersikap adil? Padahal adil itu salah satu syarat dibolehkannya poligami. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah ini yang dibatasi 4. Kenapa kok Islam membatasi 4? Beda tadi dengan syariat Nabi Allah Musa alaihissalam gitu ya. Nah kemudian sekarang syarat-syaratnya. Nah ini syarat-syaratnya dibolehkan melakukan poligami. Betul bahwa seorang laki-laki dalam Islam dibolehkan memiliki istri lebih dari 1, boleh poligami, tapi dalam Islam
ditentukan syarat-syaratnya, harus dipenuhi syarat-syarat kebolehannya. Kalau tidak dipenuhi bisa menjadi haram. Gitu. Jadi bukan berarti semaunya gitu, bisa menjadi haram kalau tidak dipenuhi. Nah, apa syarat-syaratnya? Syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang suami yang akan melakukan poligami dalam syariat Islam itu ialah bagi berikut. Satu, yang pertama, mampu memenuhi dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang lain yang berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Nah ini, jadi ya, boleh dalam Islam dia menikah lebih dari satu, tapi dia harus mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Terpenuhi kebutuhan lahiriahnya, ya. Jadi ini menjadi tanggung jawab dia gitu. Jadi jangan kemudian hanya bicara mau nikahnya, boleh nikahnya, tapi tanggung jawabnya sebagai seorang suami enggak. Nah ini akan berbahaya. Dan itu banyak kasus itu. Wah ini kan boleh dia lebih dari satu, tapi istrinya yang di sana terlantar, secara ekonominya tidak terpenuhi, kemudian anak keturunannya tidak terpenuhi, kewajiban dia sebagai seorang ayah dan lain sebagainya, yang hanya bolehnya saja dalam Islam. Nah ini harus kita ubah. Boleh dalam Islam, tapi syaratnya memang dia mampu memenuhi kewajiban sebagai seorang suami. Itu waduh cukup berat gitu ya. Ya artinya kalau saat ini kita punya satu tanggung jawab kita, wah istri, anak, kebutuhan anak. Nah kalau dua berarti ya begitulah, sama dengan yang pertama. Ini yang harus kita pahami hati. Kemudian yang kedua, mampu bersikap adil dalam giliran dan bernafkah lahir, kebutuhan makan pakaiannya baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Nah ini dua, betul-betul bersikap adil. Makanya tadi saya katakan jangan berhenti di fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa sulasa ruba saja. Tapi teruskan fa in khiftum alla ta'dilu bahwa hidayah itu kalau memang kamu khawatir nggak bisa bersikap adil, fawahidah, maka cukup sah. Tapi kalau memang yakin mau bersikap adil, silakan dibolehkan dalam Islam. Nah keadilan itu harus sama, hal yang sifatnya fisik berkaitan dengan kewajiban. Katakan dalam kitab tasrif, fa'aluhuna wa wujudul musawah bainahunna fi kullil an'alikah birrajul wa zawjihi. Gitu. Jadi kewajiban sahwa adil itu adalah wujudul musawah bainahunna. Adanya kesamaan di antara istri yang satu, yang dua, dan tiga. Fi kullil umur, pada semua urusan an'alikah birrajul wa zawjihi yang ada hubungannya dengan laki-laki dan seorang istri atau seorang wanita. Jadi harus sama, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Yang satu punya rumah, dibeliin rumah, ya yang satu juga sama, dibeliin rumah itu secara resmi. Yang satu yang materinya, kebutuhan materinya ini seperti ini, sehari-harinya juga mungkin yang lain juga sama. Nanti kalau anak lagi main, ada istrinya saja tidak ada. Belum nanti kalau kebutuhan tanggung jawab beda lagi, itu hal lagi. Jadi masuk di dalam masalah ini. Jadi jangan tentang itu udah lamaan dia boleh. Jadi kita juga harus sama. Kalau di sini 2 hari, ya di sini 2 hari. Jadi jangan wah ini mah udah yang udah sepadir. Seminggu cuma 2 hari aja, 5 hari di sini nggak boleh. Nggak boleh, itu nggak adil. Itu baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Ketika beliau sakit pun beliau ya ketika itu keterkaitan dengan giliran, beliau lakukan giliran itu.
idal ukhra. Ini yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi Rasul betul memiliki istri lebih dari satu, tapi beliau bersikap adil terutama berkaitan dengan masalah meskipun berat. Jangan begitu, nggak boleh gitu ya. Tetap harus itu. Dia sakit, ya gilirannya si A, ya si A. Dua selesai di sini, besok gilirannya si A, meskipun dia sakit, ya dia harus datang ke sini. Dan seterusnya, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ngelihat Rasul aja tuh lebih kan dari satu. Mampu nggak untuk bersikap adilnya ini? Gitu. Nah ini yang harus dilihat. Itu hal yang berkaitan dengan itu. Gitu ya. Jadi keadilan ini ada hal yang sifatnya materi dan isi. Sedangkan malah di dalam perasaan ini tidak diilatkan karena ini adalah sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia. Nah ini ada juga ibu, bisa nggak bagi cinta? Masalah urusan cinta bisa, urusan pun tidak bisa dibagi. Orang adil nggak ada yang bisa adil, pastilah senangnya yang lebih mudah dan lain sebagainya. Itu namanya hukum dan itu normal dan ini di luar. Yang penting meskipun ini tidak hukumnya berbeda, rasa cintanya beda, sukanya berbeda, tapi secara fisik material dia tetap adil. Jadi kan ya, tidak bisa. Dan itu sudah jelas Allah tapi wanita dulu Indonesia walau arastu. Engkau tidak akan mampu untuk adil di wanita walau harus meskipun punya keinginan. Nah, yang dikatakan tidak mampu untuk bersikap adil di antara wanita ini keterkaitan dengan hati. Dan itu juga terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, itu yang paling beliau cintai adalah tentu saja Aisyah. Dari sekian zaujati ya, radhiyallahu ta'ala anhun ya, itu yang paling beliau cintai, nggak bisa dibohongi, bisa dibohongi. Beliau cintai adalah Sayyidah Aisyah. Tapi meskipun begitu, itu tidak membuat beliau secara lahiriah fisik bersikap tidak adil. Tetap giliran ya adil, semuanya adil. Kadang-kadang kita enggak, karena kita merasa cinta kepada dia, mulai dah bersikap tidak adil. Dia diberikan lebih dibanding yang lain. Ini ya nggak boleh. Kita berikan satu contoh saja lah. Kadang-kadang kita dengan anak lah. Kita ini punya anak lebih dari 1, 2, 3, 4. Nih ada anak yang kita senengin dibandingkan dengan yang lain. Itu kadang-kadang kita bisa perhatian lebih. Yang lain ini memang nggak dibeliin ini karena anak senengannya. Ya. Nah, ini boleh di dalam pernikahan dia memiliki lebih dari satu karena dia tidak bersikap seperti itu, nggak boleh, haram itu, dosa gitu ya. Nah, tapi kalau berkaitan dengan hukum boleh. Makanya Nabi ketika berbicara tentang wa kana alaihi salam ya'dilu bainahunna wa yaqulu Allahumma haja juhdi fima amliku wala taqali fima tamliku wala amliku. Ya Allah, ini kesungguhanku dari apa yang aku mampu. Nabi menggilir istrinya sesuai dengan keadilan ya, satu hari dan sebagainya. Kemudian dengan materi juga kewajibannya bersamakan. Tapi kata Nabi, wala taqata li fima tamliku wala amliku, aku tidak mampu untuk bersikap adil pada apa yang engkau miliki dan tidak aku mampu memiliki apa perasaan hati aku. Memang tidak bisa dibawa dari sekian Rasulullah SAW, cinta beliau lebih terhadap Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ini yang harus jadi keadilan itu adalah pada hal yang sifatnya fisik gitu ya. Kalau masalah hati itu nggak bisa. Nah, kalau seorang laki-laki dia mampu memenuhi sikap keadilan hal yang seperti itu, maka haram bagi dia untuk menikah lebih dari satu. Jadi jangan dilihat wah itu kan sunnah atau boleh, tidak. Kalau
haram bagi dia untuk menikah lebih dari satu. Keharaman ini tidak mengaruhi terhadap sahnya pernikahan. Pernikahannya sih tetap sah, proses pernikahannya tetap sah, 1, 2, dan 3 dan seterusnya sah. Tapi haram dia melakukan pernikahan itu karena itu akan menjadi beban bagi dirinya dan menjadi dosa bagi dirinya. Nah, maka dalam ayat Al-Quran tadi dikatakan fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, kata Al-Jarjani di dalam kitab Hikmatul Tasi wa Falsafatuhu, beliau katakan pataro ajil ayah gitu ya. Jadi pataro hajil ayah, pataro min ma'nal ayah asyarifah anal mar'a di dalam ya'dil baina zaujati haramun alaihi al-jam'u baina asnaini qasanatin aw arba'in. Maka engkau bisa lihat, perhatikan dari ayat ini ketika terkait dengan dibolehkannya poligami ya, anal mar'a, bahwasanya seseorang ijalati zaujati kalau dia tidak bersikap adil di antara istri-istrinya, haramun alaihi al-jam'u, haram bagi dia untuk menikah lebih dari satu, ngumpuli baina awsanatin aw arba'in, haram hukumnya kalau dia tidak bisa bersikap adil. Bahkan ancaman yang di dalam hadis dikatakan ya, ya kana inna rajuli imra'atani falam ya'dil bainahuma ja'a yaumal qiyamah wa syituhu sakitun. Maka siapa orang yang memiliki 2 orang istri atau lebih dan dia tidak bersikap di antaranya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sisi tubuhnya menjadi miring sebelah atau mengleng. Nah, ini ancamannya di hari kiamat. Siapa laki yang dia punya istri lebih dari satu kok nggak bisa bersikap adil, nah, nanti ketahuan di hari kiamat jalannya mengleng itu. Makanya saya sering gitu, ya sekarang sih nggak ngaku, nggak ketahuan, nanti di hari kiamat ada yang mengleng, waduh dia belum ketahuan lebih dari satu. Jadi ketahuan lebih dari satu berarti kalau tidak bersikap adil, jadi memang ya keadilan itu. Nah, ini adalah keterkaitan dengan syarat-syarat dibolehkan melakukan poligami. Kemudian di situ ada hikmah diharamkan seorang wanita lebih dari seorang suami atau poligami. Jadi ini Islam betul membolehkan poligami, tapi Islam mengharamkan poligami. Sebetulnya ada tulisan saya sendiri tentang poligami dalam pandangan Islam ini. Saya bahas agak lebih luas tentang poligami dalam pandangan Islam itu ada. Coba saya kasih juga gitu makanya ketikanya. Jadi di situ saya kutip sedikit di antaranya kenapa Islam boleh poligami tapi nggak boleh poligami. Wanita memiliki suami lebih dari satu, seolah-olah kelihatannya tidak adil, padahal tidak. Katakan bahwa kenapa Islam melarang hal yang seperti itu, di situ saya kutipkan beberapa alasannya, akan menimbulkan berbaurnya nasab anak yang dilahirkan, siapa ayahnya yang sesungguhnya, dan ini pun akan menimbulkan masalah dalam hak warisnya nanti. Karena tadi salah satu daripada Islam maksud syariah adalah hibdunal soal ini dan juga hibdunal. Lah kalau sekarang seorang kita punya suami lebih dari satu, tidak dalam satu kesatuan, beda kalau dia sudah bercerai atau ditinggal wafat oleh suaminya hal lain. Nah ini anak siapa? Kan itu nasabnya binnya bisa bareng-bareng kan gitu. Kemudian nanti bagi warisnya bagaimana kan gitu? Karena pasti beda-beda juga hukum warisnya itu terkait dengan kepemilikan harta berbahaya kan itu. Kemudian tak kewajibannya sebagai seorang istri dalam mengurus rumah tangganya pasti ketika dia ngurus suaminya yang lain terabaikan hak-hak suaminya. Itu diantaranya adalah tentang kenapa Islam melarangnya poligami gitu ya. Bukan tidak adil, justru di situ yang dilihat adalah maqasid syariah, tujuannya syariah. Asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dari apa yang saya paparkan keterkaitan dengan bagaimana sesungguhnya konsep poligami di dalam Islam. Dan sebelum Islam datang, poligami itu memang sesungguhnya sudah terjadi, maka bisa diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya poligami bukan satu hal yang baru dalam kehidupan manusia, sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini. Poligami sudah ada di dalam sebelum datang
terhadap seorang wanita. Islam memang boleh tetap menjaga poligami, tapi dia bukan sesuatu hal yang wajib, gitu ya. Bukan satu hal yang wajib, ya. Juga tidak juga merupakan satu hal yang sunnah. Pun memang Islam tidak menghalang itu. Bahkan memberikan poligami ini aturan yang ketat, aturan yang sangat ketat. Tadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga poligami itu menjadi sesuatu yang dibolehkan. Dan tujuan akhirnya adalah bagaimana kemudian poligami ini tetap bisa membawa kemaslahatan bagi semua makhluk, terjaganya hak martabat seorang wanita kan berada dalam sebuah ikatan yang sah, dan juga terjaganya hak martabat keturunan yang dilahirkan. Just masuk dalam masalah al-irdunya, di dalam masalah menjaga hak hartanya. Kenapa? Ketika ayah ini dia meninggal, kemudian dia punya istri lebih dari satu dan ada anak-anak keturunannya, dan itu secara formal diketahui, maka mereka juga punya hak warisan yang sama. Tapi kalau tidak formal begitu atau tidak diketahui, ini bahaya. Ada hak mereka yang terabaikan. Ini ada satu kasus tanpa diketahui, sembunyi-sembunyi laki-laki ini menikah dengan wanita lain, dan istri yang pertama tidak tahu, gitu ya. Dari laki yang nikah dengan yang lain punya anak dan lain sebagainya. Kemudian suami ini meninggal. Seharusnya istrinya yang kedua dan anaknya itu punya hak waris. Tapi karena dia tidak pernah bilang tentang hal yang seperti ini, ya sudah kan istrinya merasa nggak ada. Olah tidak tahu lagi kan, jadi ya sudah nggak ada dapat warisan. Kalau kemudian tiba-tiba dan pun akhirnya buktinya dan lain sebagainya, itu akan terabaikan dalam hak hartanya, warisnya. Itu pernah sampai saya tahu tuh dia, terus bagaimana wajib enteng bilang, waduh nggak berani, dia lagi hidup aja dia nggak berani bilang, apalagi saya nanti katanya inilah kasih. Akhirnya seperti itu, akhirnya hak martabat dia sebagai seorang wanita dan hak-hak keturunannya, ya itu sebetulnya menurut agama yang terhadap kepemilikan harta sebagai warisan akhirnya terabaikan. Nah, itu yang jangan sampai jadi yang dalam Islam dibolehkan. Ini adalah tujuannya untuk kebaikan. Selain punya kemaslahatan bagi kehidupan hamba-hambanya iman, ini adalah tujuan daripada dibolehkannya poligami dalam Islam. Kata kali dikasih kau adalah la mubalati wa huwa samiul alim. Sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil, tidak ada yang dapat merubah kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata Qatadah, sidqan fima qala wa adlan fima hakam. Benar dalam apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, karena itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya kepentingan untuk kebaikan kembalinya kepada Allah, tapi adalah untuk betul-betul murni manusia, wa adlan fima hakam, dan adil seadil-adilnya dalam apa yang di dalam syariat agama Islam. Inilah yang fungsi kenapa Islam membolehkan poligami. Ya. Muslimat rahmatullah. Nah, sudah materi yang ingin saya sampaikan dalam kajian pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini sebagai penyempurna dari materi fiqhul munakahah yang kita kaji di majlis ini. Insyaallah nanti setelah selesai ini kita akan membahas materi yang lain di dalam pertemuan saya, yaitu berkaitan dengan masalah hukum tinjauan fikih tentang masalah talak dan rujuk. Hal ini pun penting kita perhatikan karena ini keterkaitan dengan konsep-konsep syariah dalam kehidupan berkeluarga. Sekira ini yang saya sampaikan. Kalau mungkin nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kalau waktunya masih ada, ya, baik keterkaitan materi yang saya sampaikan dalam pertemuan ini atau ada hal lain di luar materi ini yang ingin ditanyakan, saya silakan. Waktu kita untuk melaksanakan sholat isyraq itu jam 6 sekarang, jadi masih ada mungkin kurang lebih waktu ya 10 menit lagi lah. Nah, itu. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silahkan.
Pernyataan apa? Istri bin siapa? Oh, nasab. Kadang-kadang itu disertakan itu suaminya. Itu kan ada. Jadi mungkin untuk membiarkan saja. Ya. Jadi gini Pak, nama di belakang itu dalam konsep penambahan nama tidak harus apa istilahnya bin gitu ya. Jadi contoh ya mungkin dikit ini, contohnya ada seorang wanita, taruhlah saya katakan marah gitu kan, ayahnya bin Royal kan gitu ya, ini ayahnya. Tapi kemudian ketika si marah ini mungkin nikah dengan suaminya ya, seperti siapa si A, akhirnya marah A kan gitu ya, marah A kan itu ditambahinnya, bukan nama ayahnya marah bin Royal. Bagaimana itu hukumnya? Tidak jadi masalah, enggak apa-apa. Kenapa? Karena penambahan nama itu bukan menunjukkan itu bin ayah. Tetap ketika bicara tentang ayah siapa? Ya ayah ini. Di nama itu dalam konsep nahu dikatakan sebagai upah gitu ya. Contoh saya katakan gitu ya. Seperti nama saya Ahmad seperti itu. Kemudian istri saya katakanlah namanya Suharwati. Ayahnya marhum adalah Haji Sumana. Kemudian ketika menikah dengan saya, dia akan namanya Suharwati Ahmad. Kan memang suaminya boleh nggak boleh? Penambahan itu dalam konteks agama ada sebaiknya menunjukkan dia sudah bersuami. Jadi sudah bersuami. Siapa suaminya? Itu nama suaminya Ahmad. Jadi berapa kali itu jadi suami atau istrinya Ahmad. Karena di kita memang nggak pernah ada nama perempuan yang kemudian digabungkan dengan nama ayahnya.